agresi militer Belanda II pada 19 Desember 1948 yang berakibat ibu kota RI Yogyakarta diduduki Belanda dan penangkapan para pemimpin RI sontak membuat darah para pejuang mendidih. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Ada aku dengan Muhammad Fatur Rahman NIM 155, terus Wahyu Gudabakti 152. Dan aku Sylvia Anis Fitria Putri dari Sejarah NIM 172. Ada aku Vivi Setiawati dengan NIM terakhir 157. Nah, ini siapa nih? Aku Laila Tujuh Rahmadani NIM 183. Nah, itu adalah anggota-anggota dari kelompok 5 ya guys ya. Kita lanjut perjalanan dulu, oke? Halo teman-teman historian, selamat malam. Kali ini kami berada di Monumen Serangan Umum 1 Maret Yogyakarta. Nah, untuk penjelasannya kita simak bareng-bareng ya. Selanjutnya yaitu untuk latar belakangnya sendiri, yaitu serangan ini merupakan respon terhadap agresi militer Indonesia yang kedua, yaitu yang terjadi pada Yogyakarta pada pukul 6 pagi. Dan tujuannya yaitu untuk membuktikan bahwa Indonesia itu masih ada dan masih berjuang untuk merdeka melawan Belanda. Iya, yang kita lihat ini adalah pesawat-pesawat. Jadi monumen ini terletak di kawasan titik nol Yogyakarta di sebelah timur Benteng Verdebot. Jadi beginilah keadaan atau suasana di sekitar Monumen 1 Maret pada malam hari. Nah, jadi di sini di depan monumen terdapat batu yang bertuliskan mengenai sejarah singkat serangan umum 1 Maret 1949. Beberapa patung pejuang berdiri tegak dengan senjata terhunus. Ini bukan sekedar simbol perang, tetapi juga semangat, tekad, dan keberanian. Yang paling mencolok adalah relief panjang yang melingkar di dinding monumen. Relief ini menggambarkan secara naratif bagaimana rakyat dan tentara Indonesia bersatu menyerbu dan merebut kembali kota Yogyakarta dari tangan Belanda. Nah, teman-teman historian semua bisa kita pahami ya bahwasanya Monumen 1 Maret ini dibangun pada tanggal 1 Maret 1949 dan diresmikan pada tanggal 1 Maret juga, tetapi dengan tahun 1973 oleh Bapak Presiden kedua kita, yaitu Bapak Soeharto. Nah, perlu kalian ketahui juga ya teman-teman bahwasanya peresmian monumen ini itu diprakarsarai oleh Bapak Panglima Daerah Militer 7 atau Bapak Diponegoro selaku pembina Rumpun Diponegoro. Nah, monumen ini sendiri itu dipersembahkan untuk para pahlawan nusa dan bangsa. Nah, perlu kalian ketahui juga. Oke, kita sekarang ada di Monumen 1 Maret. Nah, untuk penjelasan lengkapnya, ayo Mbak Vivit gimana? Sekarang kita akan menjelaskan tentang tujuan Monumen 1 Maret dan maknanya. Dimulai dari tujuannya dulu. Jadi tujuan umum dari Monumen 1 Maret ini sebagai simbol perlawanan rakyat Indonesia terhadap agresi militer Belanda II. Hal ini juga bertujuan untuk menunjukkan bahwasanya tentara Indonesia pada saat itu masih ada dan terus berjuang. Beberapa tokoh yang terlibat dalam serangan ini diantaranya ada Sultan Hamengkubuwono IX sebagai pendukung strategi militer dan penunjang logistik. Oke, selanjutnya untuk makna dari monumen ini akan dijelaskan oleh teman saya Sylvia. Oke, untuk maknanya sendiri yaitu monumen ini dibangun untuk simbol perlawanan rakyat Indonesia terhadap agresi militer Belanda kedua. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia masih memiliki kekuatan untuk melawan Belanda. Inilah suasana Yogyakarta setelah digempur agresi militer Belanda II pada 19 Desember 1948. Bank Negara Indonesia, kini Gedung Bank BNI 1946 Yogyakarta. Pasukan Belanda berkeliling kota dengan truk yang dipasangi speaker. Mereka meminta penduduk Yogyakarta
untuk menyerahkan senjata kepada Belanda. Sejumlah personil polisi militer Yogyakarta menyerahkan senjata api mereka di gedung Dinas Keamanan Militer Belanda. Pertokoan di kawasan Tugu Kidul, Yogyakarta yang sudah mulai beroperasi kembali. Potret kemiskinan di Yogyakarta. Pakaian yang compang-camping. Mengais sisa-sisa makanan di tempat sampah. Para penduduk miskin yang berdiam di gerbong kereta tua. DNV Head Semarang FIB, kini gedung pabrik rokok Perahu Layar. Barang bantuan, termasuk beras dan tekstil, dimuat ke dalam truk yang kemudian dibawa secara konvoi dari Semarang menuju Yogyakarta. Beras tersebut didistribusikan kepada penduduk oleh tentara dari Angkatan Udara Belanda dan KNIL. Antrian panjang warga Yogyakarta menunggu giliran pembagian beras dari Belanda. Batalion Insinyur Belanda melakukan perbaikan di jembatan yang diledakkan oleh pejuang Indonesia. Ini adalah bom pesawat era Jepang yang lazim dijadikan ranjau darat oleh pejuang Indonesia. Tampak lambang Serikat Buruh dengan logo paru arit. Kereta api sudah diperbaiki dan siap dioperasikan kembali. Serangan 1 Maret kemudian berlanjut dengan terjadinya perjanjian pemurnian yang berisikan tentang Belanda yang harus meninggalkan negara Indonesia dan mengembalikan pejuang Indonesia yang dibuang ke Sumatera agar segera dikembalikan ke Yogyakarta. Nah, bagaimana nih teman-teman historian semua? Menarik bukan penjelasan dari kita mengenai monumen serangan umum 1 Maret yang ada di Yogyakarta ini. Nah, sebelum kita akhiri dan kita tutup
sesi penjelasan kali ini kita sebagai kelompok 5 meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata maupun kesalahan dalam menjelaskan suatu perkara. Kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.